Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, jadi seperti biasanya nih, kita sudah kedatangan bintang tamu atau guest star spesial yang akan menemani aku dan Sobat TC-TC di rumah dengan berbagai informasi-informasi menarik dan juga pastinya bakal memotivasi kalian. Nah, langsung aja kita sapa nih, ada Kak Triwulan Apri Oke, Setianingsih ya Kak. iya betul Nah, Kak. Kak Tri gitu ya Kak. Iya, Kak Tri ini merupakan atlet Banjarnegara yang kemarin iya. mewakili Jawa Tengah di Pekan Olahraga Nasional. Nah, langsung aja nih, pasti banyak yang kepo nih. Biar langsung dikasih paham nih siapa ini. Oke, langsung aja Kak, silahkan boleh perkenalkan sedikit tentang profil dari Kak Wulan nih atau Kak Tri nih. Oke, halo sobat. Jadi gini, perkenalkan nama saya Triwulan Apristianingsih atau biasa dipanggil dengan sebutan Om Tri karena itu mungkin panggilan kesayangan dari Oke, teman-teman nama atau tongkrongan juga ya Kak? iya nama panggung lah bisa dibilang Oke. kayak gitu. Jadi eh, terus saya dari mahasiswa STEMIK Tunas Bangsa semester 7 kayak gitu. Asli Banjarnegara gitu ya Kak ya? Asli Oke, Banjarnegara. keren banget nih. Iya. Nah, kalau Kak Tri sendiri ini kemarin di Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumut ya Kak, Iya. itu mewakili Jawa Tengah di cabang olahraga apa nih Kak? Kemarin saya mewakili cabang olahraga arung jeram sih Jeram. Kak. Iya kayak Oke, gitu. kalau di arung jeram sendiri itu olahraga tim gitu ya Kak? Ya tim kita bermain tim ada yang 4 orang, ada yang 6 orang dan tergantung nomornya gitu. Kalau kemarin sendiri itu dapat kategori apa nih Kak? Dan terus Eh menang di kategori apa? oke. Kemarin tim kami nih dari Jawa Tengah mewakili Jawa Tengah itu disuruh ikut di 4 nomor. Yang pertama itu ada R4 Putri Sprint, Wah, terus ada di nomor R6 Sprint juga Putri, terus ada juga R4 Sprint, terus R6 Slalom kayak gitu, waduh, Kak. apa tuh Sobat Oke. ICTC? Nah, mungkin boleh dijelasin nih Kak, kategori-kategorinya itu rinciannya itu kayak gimana sih Kak? Oke, kalau untuk sprint kita biasa sih bermain dengan waktu kan, seperti sprinter-sprinter yang lain. Jadi kita mengarungi dari sprint sampai finish itu kita di timer. Itu untuk sprint. Oke, Kalau untuk yang nomor slalom kita kayak bermain di gawang, kayak di gawang futsal kayak gitu. Nanti kita masukin ada yang down, ada yang up. Dan gawangnya itu totalnya ada 14 wah, dari atas sampai bawah kayak oke. gitu. Nah, itu jaraknya berapa Kak? Untuk jarak gawang ke gawang paling cuman 50 meter lah. Oke. Kalau yang gawang up itu yang warna merah, kalau gawang yang down itu warna hijau. Kalau misalkan kita disuruh down ya kita down. Ada juga yang kita ngelawan arus. Ngelawan arus itu kalau kita masukin gawang up sih kayak gitu. Oke. Ada 2 nomor kayak gitu Oke, Kak. keren banget nih Sobat ICTC. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya nih Kak. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Wulan itu termotivasi untuk menekuni cabang olahraga arung jeram? Sebenarnya kalau untuk motivasi mungkin berawal dari kayak pengen tahu sih Arum Jeram itu apa sih gitu Penasaran gitu kali ya kan. Kak? Iya benar, penasaran. Awalnya juga mungkin gak ada niatan untuk ditekuni karena memang dari saya sendiri kayak penasaran. Terus waktu itu berawal dari kelas 2 SMA. Nah, saya itu dapat informasi dari ekstrakurikuler pecinta alam. Kayak di sini nih lagi nyari bibit atlet nih, Oh, di mana sih di Pikas katanya kayak gitu kan. Nah, dari situlah kayak sedikit tertarik, pengen tahu gitu kan lebih dalam arung jeram itu kayak apa. oke. Akhirnya di kelas 2 SMA itu mencoba ikut, terus latihannya di Bikas. Tapi sempet juga sih berhenti di arung jeram Kenapa itu. tuh Kak? Karena waktu itu di kelas 3 SMA kan lagi ada ujian nasional. Oh, Jadi saya berhenti untuk fokus di ujian nasional dulu. Setelah itu mungkin lulus SMA sempat ditawarin lagi suruh ikut gabung. Akhirnya gabung di Arung Jeram sampai jadi atlet sampai sekarang kayak oke, gitu comeback Kak. lagi gitu ya Iya Kak? betul. Oke, tapi selain arung jeram itu Kak Wulan itu suka olahraga lain atau mungkin menekuni olahraga lain juga nggak nih Kak?
Ada sih Kak, Apa tuh? soalnya sebelum gabung di Arung Jeram, pernah dulu jadi atlet voli mungkin, Voli. ya basket, terus tenis meja, sepak bola pasti Wih, otomatis, lengkap terus tuh iya Kak. kayak gitulah Oke, jadi dulu. emang dari kecil itu emang suka olahraga gitu. Iya suka suka banget. Jadi cuman kalau dari Arung Jeram itu kayak memang benar-benar penasaran dan ternyata memang dijadiin jalannya di situ sampai Oke, sekarang sekarang kayak udah gitu. jadi atlet profesional gitu ya. Iya kayak Oke, gitu. keren banget nih. Nah, kemudian aku juga mau nanya nih Kak, Mm. momen-momen menarik apa aja sih yang Kak Wulan dapetin selama berkecimpung di dunia atlet gitu Kak? Hmm, kalau untuk cabur Arung Jeram sendiri mungkin di situ seru sih Kak. Seru. Soalnya dari latihan, dari fisik ini tuh segala macam semuanya kayak dikasih dukungan dari ketua Fajinya, dari Depikasnya semuanya mendukung. Jadi di situ tuh kita sebagai atlet tuh benar-benar kayak dirawat, diayomi kayak gitu kan. Jadi lama-kelamaan betah lah di situ kayak gitu Berarti Kak. enjoy juga ya Kak, karena Enjoy banget. seru, asik, Heeh. tapi juga latihannya Temen-temennya juga ya oke. temen-temennya juga seru sih, pelatihnya juga enak kayak gitu, Mm-mm. baik juga, ramah gitu. Berarti kalau latihannya itu rutin gitu ya Kak, setiap hari atau mungkin gimana Mmm, jadwalnya? Jadwal latihannya, waktu itu kan kita latihan berawal dari bulan Februari, berakhir di bulan Agustus. Agustus, baru September kita berangkat ke PON Aceh itu Wah, kan. Nah, latihannya itu dari Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat. Kita full latihan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Wah, Kayak gitu. Terus ada jam istirahatnya sih. Istirahatnya seperti biasa lah jam 12 siang sampai jam 2 siang itu kita dikasih waktu untuk istirahat. Kemudian untuk hari liburnya paling hari Sabtu sama hari Minggu sih. cuma Sabtu Minggu itu Iya, untuk Sabtu rest day Minggu. gitu ya Kak. Iya, tapi di saat Sabtu Minggu kita nggak boleh kayak santai-santai kayak gitu, rebahan di rumah itu nggak boleh. Tetap pelatih menyarankan untuk kita rest aktif. Rest aktif itu apa sih? Kayak rest aktif itu kayak kita tetap menjaga kebugaran otot kita, badan kita, kayak misalkan kita olahraga gitu bisa jogging, bisa juga main bola atau apa. Yang penting tetap ngejaga diri kita supaya kita itu nggak sakit dan nggak cedera kayak gitu, Oke, Kak. tapi kira-kira capek banget gak sih Kak dari yang diceritain tadi kan kayak waktu Kakak mungkin buat main atau sebagainya Oke. itu kayak kurang gitu nggak sih Kak? Untuk waktu main sebenarnya enggak sih, Kak. Kita kayak kayak latihannya tuh kayak jam kerja sebenarnya sih. Jadi tetap dikasih ruang untuk bermain yaitu paling di hari libur kayak gitu Sabtu atau Minggu. Kalau misalkan hari Sabtunya kita rest aktif, mungkin bisa dipakai hari Minggu untuk main. Kayak sekedar kita nongkrong mungkin atau mungkin berwisata kemana kayak gitu. Oke, berarti jadwal padat tapi bukan berarti dipaksa untuk latihan terus Iya, gitu ya Kak. betul betul Oke. kayak gitu. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya nih Kak. Kira-kira cara apa aja sih yang Kak Wulan pakai untuk mempersiapkan diri gitu? Mungkin kan nggak cuma tentang fisik gitu ya Kak. Jadi ada Mm-mm. mental juga. Mungkin pas mau bertanding itu kan pasti kayak gugup atau nervous gitu Kak. Nah, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan tuh Kak? Otomatis kita harus bisa ngelawan diri kita sendiri sih. Gimana caranya kita menghadapi diri kita untuk nggak grogi, nggak nervous, terus gimana caranya kita supaya tenang kalau ketemu sama lawan, apa misalkan kita udah di atas perahu tuh, kita kan mau lomba, udah mau start tuh, kita harus tenang dulu, terus fokus pada tujuan kita kayak untuk apa sih kita mau ikut lomba ini kayak gitu, ngapain kita di atas perahu mau start kayak gitu. Jadi kita harus berpikir ke belakang, berpikir untuk awal mulanya kamu ikut Arung Jeram itu untuk apa Oke, gitu. jadi Udah otomatis kan untuk diri kita sendiri, untuk orang tua dan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita harus bisa kayak ngelawan diri kita sendiri kayak gitu. jadi harus ingat goals-nya juga ya Kak. Iya Nah, betul. mungkin kalau aku pribadi ya Kak, aku kan juga lumayan suka berolahraga gitu ya Kak. Mm-mm. Dulu juga pernah ikut ya lomba yang masih tingkat kabupaten gitu ya. Jadi Iya. tuh dulu aku waktu ikut lomba itu kayak misalkan lihat lawan aja itu kayak badannya keker, tinggi gitu udah takut gitu. Nah, kira-kira buat menangani masalah semacam itu gimana tuh Kak? Kalau itu kan lebih ke lawan ya. Iya, Kalau menurut saya tuh yang penting jangan takut sama lawan sih. Soalnya lawan yang kita hadapin pun pasti kalau ngelihat kita pasti mereka juga grogi, iya mereka bisa juga jadi ya. nervous, mereka juga mungkin sebenarnya takut karena
di sini kita sama-sama mau bermain, kita mau bertanding. Tapi ya kembali lagi kayak kita harus menenangkan diri, kita harus fokus pada tujuan kita, jalur kita yang mau dilewatin kayak gitu. Jadi Jadi untuk lawan jangan takut karena lawan juga mungkin berpikir takut sama kita oke, juga bener kayak banget gitu. nih. Harus percaya diri berarti Iya ya, harus Kak? pede Oke. gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, aku juga mau tanya nih Kak. Pasti kan kayak waktu latihan itu kan jadwalnya udah padat, terus Mhm. otomatis kita harus konsisten gitu. Iya Nah, betul. kira-kira yang pertama itu untuk menjaga konsistensi gitu, karena mungkin kan bagi teman-teman atau sobat tisi-tisi di luar sana kadang buat olahraga itu kayak males-malesan, kadang cuma Mhm. bisa seminggu sekali, seminggu dua kali. Mhm. Nah, kira-kira kalau dari Kak Ulan gitu, ala atlet gitu, kira-kira Mhm. gimana cara untuk menjaga konsistensi tersebut? Terus juga gimana cara menanggulangi stres? Oh, untuk itu kalau misalkan kita udah dikontrak langsung nih dari pihak atasan gitu kan, udah otomatis kita jadi atlet tuh harus profesional. Nah, betul. Misalkan kita mau bosen, kita mau jenuh kayak apa, kita harus bisa ngelawan itu. Kita tetap profesional latihan. Misalkan kita dalam latihan itu kayak ada titik jenuh, ada titik bosan, kita sampaikan ke pelatih. Nanti dari pihak pelatihnya sendiri akan mencari solusi gimana cara atlet-atletnya supaya nggak bosen kayak gitu. Terus paling untuk menanggulangi stres Ya, gitu untuk diri saya sendiri mungkin dengan cara bermain sih ya. Soalnya anak muda zaman sekarang kan otomatis suka main kayak iya. gitu kan. Harus healing gitu ya, Iya Kak. betul. Nah jadi setiap minggu pasti tak sempetin waktu untuk bermain sih, entah cuman sekedar nongkrong, ngopi, atau mungkin ketemu siapa atau apa kayak gitu Kak. Jadi stresnya mungkin nanti bisa hilang di hari Minggu kayak gitu. Nanti kita Oke. Seninnya tetap beraktivitas lagi, kita harus jadi atlet yang profesional lagi kayak gitu Oke, jadi Kak. emang refreshing itu juga penting gitu ya, Penting Kak. banget Kak, supaya kita tidak tertekan kayak gitu. Oke, sekarang aku juga mau tanya nih, Kak. Sama Kak Ulan yang emang sudah merupakan atlet dari Banjarnegara gitu ya, Kak. Iya, Udah membanggakan nama kabupaten dan bahkan juga provinsi di tingkat nasional. iya. Nah, kira-kira pandangan Kak Ulan sendiri tentang olahraga di Banjarnegara gitu, kira-kira gimana nih, Kak? Untuk olahraga di Banjarnya sih sebenarnya udah bagus sih, Kak, Bagus. udah bagus. Soalnya dari pihak pemerintah juga udah Udah mendukung, support gitu ya, Kak. support banget, terus dari pihak pemerintahnya juga mengayomi atletnya dengan baik, kayak gitu. Misalkan kita terikat kontrak sama pemerintah, pemerintah dari atletnya kita tetap latihan, dari pemerintahnya nanti juga memasok kebutuhan atlet kayak gitu, baik berupa itu makanan, transportasi, ataupun alat yang kita butuhkan kayak gitu. Dari pemerintah itu juga sebenarnya udah bagus sih Kak. Oke, berarti sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri udah support gitu ya, Udah Kak. support Tinggal banget, gimana bagus. teman-teman yang mungkin punya impian dan cita-cita Iya, jadi atlet untuk menekuninya gitu ya, Kak. iya Oke. betul. Tergantung juga sih kayak misalkan arah cabornya itu termasuk cabur unggulan atau tidak. Kalau misalkan itu cabur unggulan udah otomatis kamu kayak dijadikan anak Wah, emas dari pasti itu pemerintah ya, Kak. itu. Nah, kemudian aku juga mau nanya nih, Kak. Kalau dari cabang arung jeram sendiri, kira-kira ada latihan khusus gitu nggak sih, Kak? Atau mungkin ada bagian-bagian otot yang dilatih khusus atau gimana tuh, Kak, program latihannya? Untuk latihan khususnya tetap mengarah pada sasaran badan mungkin ya, tangan, tapi ada juga sasaran perut. Jadi itu dari perut ke atas itu udah otomatis sasarannya pelatih. Jadi Kita semuanya kena gitu ya, Kak? kena. Terus kayak dari segi kaki juga ada sih kita lari kan, Nah, mungkin, lari kayak maraton 1 jam, 2 jam, kita lari tanpa henti, itu untuk mengatur pernafasan kita. Terus kalau di bagian otot lengan mungkin bisa juga latihan fisik kayak misalkan kita nge-gym, kalau enggak kita, apa namanya ya, kayak push up, sit up, back up, terus ada juga kayak misalkan kita kalau latihan di air, kita dayung tanpa henti itu kurang lebih ada 1 jam, 2 jam, bener-bener kayak ngedayung terus tanpa henti gitu. Kalau sekalinya itu berhenti, pegel nggak nih, Kak? pegel banget. Wah, Bener-bener kayak bahasanya tuh kayak kemeng gitu lah sininya. Terus lehernya juga kadang ada juga yang sakit berarti kayak itu gitu. bener-bener nonstop dan nggak boleh berhenti gitu ya, Kak? Nggak boleh. Soalnya dari Oke. pelatihnya ngelatih kita kayak gitu, Kak. Nggak Kayak kalau boleh. aku pribadi itu pernah lihat beberapa cuplikan video Mm-mm. di cabang olahraga arung jeram gitu ya, Kak. Nah, itu kan tim gitu. Terus Iya. ngedayungnya itu bisa bener-bener kompak banget itu. Bener-bener Oh. itu semua barengan itu gimana tuh, Kak?
Sama halnya kayak cabang-cabang olahraga yang beregu, kita harus punya yang namanya frekuensi. Jadi Chemistry juga ya iya Kak? chemistry. Jadi dalam satu perahu itu kita harus punya chemistry antara kayak gimana caranya kita ngedayungnya itu kompak, panjangnya sama, ritmenya sama, pengambilan dayungnya itu sama. Jadi kita benar-benar dilatih dari pelatih untuk dayungnya itu berirama, kompak. Terus setelah udah kompak nanti tinggal dikasih power. Power itu untuk menambah kecepatan laju perahu kayak gitu, Oke, Kak. jadi kalau ngebangun chemistry-nya sendiri itu harus gimana tuh Kak? Oh, kayak misalkan kita pendekatan lah, kayak setiap hari kita bareng sama atlet tersebut, terus kita tidur makan bareng. Jadi kemana-mana itu kita harus bareng Oke, supaya kita lebih dekat kayak gitu, Kak. kayak jadi sehati gitu ya Iya, Kak. benar-benar sehati gitu. Oke, aku juga mau tanya nih Kak. Hmm. Kira-kira selama Kak Ulan menjadi atlet, kira-kira ada tantangan nggak sih yang mungkin pernah Kak Ulan hadapi gitu? Selama jadi atlet, ya itu paling gimana caranya untuk mengusir kebosanan sih, Kak. Karena kebosanan itu pasti ada gitu. Ada kayak kita jadi mahasiswa, kita jadi apapun pasti ada bosan gitu. Oke. Apalagi kalau jadi atlet itu kan udah otomatis kita bosan kan. Kalau latihan terus-terusan kayak bisa dibilang jenuh. Nah, ya salah satu solusi untuk mengurangi kebosanan itu mungkin kalau dari saya ya tetap itu sih main, healing kayak gitu-gitu. Kalau enggak main apa namanya kayak di cabur lain misalkan main volley gitu-gitu. Kalau enggak kita main biliar lah untuk fun-fun kayak Biar nggak gitu. bosen jenuh gitu Iya ya Kak. betul Oke. gitu Nah, Kak. berarti ngomong-ngomong Kak Ulan ini juga kuliah gitu ya Kak, Iya seorang kuliah. mahasiswa. Iya Nah, sekarang betul. udah semester berapa dan ngambil prodi apa tuh Kak? Dari saya dari prodi Sistem Informasi Sistem semester informasi. 7. Wah, bentar Ya, lagi lulus nih Kak. iya doain aja gitu Oke, kan. Tahun siap. depan insya Allah lulus. Nah, Kayak kira-kira gitu. kalau dari segi waktunya sendiri, kalau jadi atlet itu ngeganggu kuliahnya Kak Ulan nggak sih Kak? Dibilang ngeganggu mungkin ngeganggu juga sih. Soalnya dari saya sendiri eh di-spend di perkuliahan itu kurang lebih ada 7 bulan. Wah, satu semester lebih itu Kak. Iya betul. Nah itu dibilang ngeganggu sebenarnya ngeganggu. Cuman kan gimana caranya buat kayak diri aku tuh tetap bisa ngejalanin antara kuliah sama Kuliah. latihan kayak gitu. Terus kalau ada tugas-tugas tetap dikerjain, kalau ada UAS atau UTS tetap berangkat kayak gitu. Nanti sehari 2 hari juga kadang kan dari pihak pelatih ataupun di jam latihan nanti kan bisa izin kayak Oh, gitu. gitu. Sedang melakukan UTS atau UAS, terus lagi ngerjain tugas kayak gitu pasti diberi waktu kok diberi luang waktu untuk ngerjain tugasnya kayak Oke, gitu. berarti dari pihak kampus itu juga support gitu ya Kak? Support Kak, benar-benar support. Soalnya dari pihak kampusnya juga kan udah bekerja sama sama pihak-pihak yang terkait kayak gitu Gitu. untuk Jadi, menangani dispensasi tersebut kayak oke, gitu jadi Kak. pasti support gitu ya Kak, Iya karena kan pasti. emang mengharumkan nama Iya, kota dan juga bahkan provinsi di kancah iya, nasional. Oke. iya. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, tentang target Kak Ulan selanjutnya. Kalau kemarin kan Mm, udah mewakili di Pekan Olahraga Nasional nih Kak. iya. Nah, kira-kira next targetnya apa nih Kak? Sejauh ini yang ajang perlombaan yang paling tinggi dari saya sendiri PON sih memang Pon. sih. Oke. Sebelumnya paling cuman kejurnas, kejurprov kayak gitu-gitu, terus porprov kayak gitu-gitu. Itu kejuaraan-kejuaraan yang masih taraf nasional, tapi itu yang nggak resmi. Kalau PON kan resmi. Ya, betul. Nah, jadi paling target yang paling tinggi sejauh ini baru itu sih. Dan untuk kedepannya mungkin berharap supaya bisa ke kancah internasional. Oke, Semoga amin. saja. Iya, Oke, amin keren gitu. banget. Oke, ngomong-ngomong kalau di PON kemarin dapet perak atau emas berapa itu Kak? Kemarin dari Jawa Tengah, Ya, dari Jawa Tengah. totalnya itu dapat 2 emas Dua emas. dan 5 perak kayak gitu. Tapi untuk yang kategori putri kita dapat 4 perak kayak gitu. Terus untuk yang putranya itu 2 emas dan 1 perak kayak Oke, gitu kalau yang Kak. putrinya sendiri itu yang dapat emas mana tuh Kak? Itu kontingen Jawa Barat Kak. Jawa Barat. Iya itu soalnya atletnya itu udah taraf-taraf internasional. Jadi dari kami sendiri mungkin
dibilang susah, mungkinnya susah ditaklukkan juga kayak gitu. Oke, jadi boleh nggak nih Kak di-spill medali dari Pekan Olahraga Nasional Oke, kemarin? boleh banget Kak, boleh. Oke. Boleh dipegang loh, Wah, Mas. Nah, mungkin kayak gini ya, salah satu medali perak yang didapetin kemarin di cabang arung jeram, kita yang putri dapet 4 perak kayak gitu. Tetep waktu itu sebenarnya tetap berusaha untuk dapetin emas sih ya untuk ngelawan pasti. Jabar. Cuman kan mungkin rezekinya baru di perak kayak gitu. Jadi kita dapetnya medali perak kayak gitu. Oke, Sobat Isi-Tisi bisa dilihat ya, medalinya bener-bener keren banget. Gokil sih. Ini berat juga ya Kak? Berat berat berat. Oke. Ini medali pertama yang aku pegang tuh berasa berat kayak gitu. Biasanya kan medalinya kan kecil-kecil kan, Ya. rata-rata kecil. Nah, ini yang paling berat sih, Kak. Nah, kalau kesan-kesannya sendiri setelah dapetin medali ini gimana nih Kak? Pastinya seneng banget Ya. sih bisa mencapai di titik ini, kayak bisa ngebuktiin juga ke orang-orang terdekat, ke keluarga dan mereka-mereka yang mensupport gitu kan, bisa memberikan yang terbaik gitu kan, meskipun belum dapetin emas, tapi kan dari saya sendiri saya udah berusaha Nah, ini semaksimal juga mungkin luar kan. biasa banget nih Iya, Kak. kayak Oke, gitu. berarti dari keluarga juga pastinya bangga banget ya Kak. Iya, kayak Oke, gitu, Kak. keren nih. Nah, aku juga mau minta nih Kak, buat Kak Ulan untuk memberikan pesan-pesan ke Sobat Isi-Tisi di luar sana, terutama Mm-mm. mungkin bagi yang memiliki impian untuk menjadi seorang atlet seperti Kak Ulan. Oke, untuk kalian yang mau jadi atlet atau sedang berusaha mencapai mimpi kalian, kuncinya yang penting kalian tetap berusaha. Terus jangan lupa kalian tuh tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala kayak minta jalan petunjuknya kayak gitu gimana. Terus semua urusan udah otomatis kita serahin ke Allah kayak gitu Ya, kan. betul. Jadi dari saya yang penting kalian ketika latihan itu menerapkan 3B. Wah, apa tuh Kak? 3B itu kita harus yang pertama berusaha, Berusaha, yang kedua kita harus berlatih, berusaha, dan yang berlatih. ketiga, kita harus berdoa, jangan lupa Oke, kayak gitu. gokil nih, keren banget ya. Nah, Oke. buat Sobat Isi-Tisi, jangan dilupain pesan-pesan dari Kak Ulan untuk kalian yang mau mengejar mimpi kalian. Kayak Jadi gitu. harus tetap semangat, konsisten, dan jangan menyerah gitu Iya ya Kak. betul, Kak. Oke. Tetap berusaha Apalagi terus. biasanya tuh Gen Z kayak misalkan keluar dikit mau ke warung gitu harus naik motor, terus juga mageran gitu, olahraga seminggu sekali. Iya. Gitu. Oke, nah kesimpulan dari kita tadi sekaligus menutup perbincangan kita kali ini, di mana kali ini benar-benar obrolan yang luar biasa, gokil dengan gestar yang sangat-sangat spesial juga. Oke. Oke, terima kasih buat Sobat Isi-Tisi yang sudah menonton dan mungkin barangkali dari Sobat Isi-Tisi mau kepoin nih tentang Kak Ulan bisa ke sosial medianya, apa nih Kak namanya? Untuk Instagram namanya itu omtrio_, Oke, kayak nanti gitu. kita juga taruh linknya di deskripsi dan teman-teman juga bisa follow. Nah, Ya. untuk teman-teman juga jangan lupa subscribe akun YouTube Tambara CTC. Dan bagi yang memiliki ide atau ingin bekerja sama dengan kami, bisa DM melalui Instagram @tambara CTC. Ya. Thanks for watching and see you. Oke, Bye-bye. udah.